Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang rumah dinas Kementan yang digeledah oleh KPK dan menemukan uang katanya dan ada senpi ya. Nah, ini tidak mengherankan. Kenapa? Karena 1 tahun yang lalu ya Jokowi pernah berpidato dan mengungkapkan kejengkelannya kepada Kementerian Pertanian yang suka belanja barang impor ya. Ini dia pernyataan Pak Jokowi. Kita simak bersama. Al-Sintan dari pertanian, apa traktor kayak gitu, bukan high tech aja impor. Jengkel saya. Kayak kemarin dari Tambua, jagung saya lihat traktor, ada Al-Sintan. Nah, lihat. Nggak boleh Pak Menteri, nggak boleh. Nah, itulah pernyataan Pak Jokowi ya, betapa jengkelnya dia sudah memperingatkan Kementerian Pertanian bahwa di Indonesia itu kita punya traktor buatan sendiri. Ngapain harus impor? Bukan high-tech aja kok. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi ini sudah jengkel sama Kementan, ya. Nah, di saat ini kita juga sedang mengalami krisis pangan. Harusnya yang paling bertanggung jawab di sini adalah Kementerian Pertanian. Ya, kenapa? Karena kita sudah jauh-jauh hari seharusnya sudah mengantisipasi kondisi yang ada saat ini. Ya. Sekarang kita terjadi kelangkaan beras dan harus impor. Sedangkan negara-negara saat ini sedang menahan pangannya juga supaya untuk dikonsumsi dalam negerinya saja, karena dunia sedang dilanda krisis pangan. Nah, harusnya hal-hal seperti ini jauh-jauh hari sudah diprediksi ya oleh Kementerian Pertanian. Kita ini negara agraris, tanahnya subur, banyak air, makanya disebut tanah air. Tapi kenapa kita harus mengimpor pangan? Apa sih yang dikerjakan oleh Kementerian Pertanian itu ya? Negara sudah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk apa? Kementerian Pertanian, tapi hari ini kita mengimpor pangan. Ini sangat tidak masuk akal. Ya, bukan hanya impor pangan. Ya, kalau misalnya impor pangan karena memang terjadi kelangkaan pangan di negara kita itu wajar ya. Tapi kalau misalnya impor traktor, padahal kita punya produsen traktor, nah ini kebangetan memang. Ya. Sekali lagi, mungkin terjadinya hal seperti ini adalah karena adanya mafia ya dalam transaksi seperti ini, barang-barang impor seperti ini. Dan itu bukan terjadi hanya di Kementerian Pertanian saja, di kementerian-kementerian lainnya pun terjadi seperti itu. Ada apa? Ya, di mana jiwa kenegarawanan mereka gitu? Ya. Mana idealisme mereka? Harusnya kita memperkaya ya kan? Pengusaha-pengusaha dalam negeri, tapi kenapa malah impor padahal kita ada. Nah, ini yang mencurigakan ya, jangan-jangan ada mafia yang bermain di balik ini semua ya. Nah, harusnya juga memang sudah saatnya Kementerian Pertanian ini diganti ya, Menteri Pertanian ini diganti. Karena apa? Ini gagal ya. Jokowi itu sebenarnya program-programnya semua bagus, cuma eksekutor-eksekutornya ini di lapangan yang banyak bermasalah ya. Coba kalau kita lihat berapa triliun digelontorkan dana untuk pertanian, tapi pertaniannya begitu-begitu saja ya. Justru malah produk-produk impor yang mendominasi pasar di Indonesia ya. Bahkan beras pun kita mau impor, kok bisa seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi ini sampai berstatement di depan umum mempermalukan kementerian-kementerian yang dimaksud, diantaranya pada saat itu kesehatan, ya bahkan BUMN juga disentil ya, dan pertanian ini, ya artinya apa? Dalam
dalam rapat kabinetnya itu kan pastinya sudah dibahas hal-hal yang demikian, tapi kenapa mereka ini masih ngotot ya? Mereka bandel ya. Sudah kita berjuang bersusah-susah ya kan untuk menata negara kita ini, sudah utang ribuan triliun ya kan, tapi kok kondisinya seperti ini ya, kita masih impor pangan ya kan. Memang sudah seharusnya Menteri Pertanian itu diganti ya, diganti dengan orang yang kompeten di bidangnya. Nah, dalam hal ini saya mengajukan, kenapa bukan Pak Panji Gumilang saja ya? Karena dia ini adalah paket lengkap. Apa? Seorang pendidik ya kan, seorang ulama, seorang master pertanian. Ini sudah paket lengkap. Ya, bisa ditempatkan di Kementerian Pendidikan, di Kementerian Pertanian, ya kan? Kementerian Agama pun bisa. Pokoknya di segala kementerian bisa dipakai, dan saya yakin dengan metode yang dia terapkan ya di dalam pesantrennya ini, sehingga bisa menjadi swasembada pangan ya kan, swasembada beras. Kalau misalnya ini diaplikasikan ke dalam negara, pasti kita bisa swasembada pangan juga. Nah, kenapa pemerintah Pak Jokowi tidak melirik ya bahwa ada generasi bangsa yang punya potensi yang cukup bagus untuk perkembangan pertanian di Indonesia. Nah, di sana itu dikembangkan bukan hanya beras ya kan, pertanian lain, duren, mangga, apa segala macam, pokoknya segala kebutuhan-kebutuhan. Bahkan beliau juga membuat kapal ya, kapal untuk menangkap ikan. Nah, kenapa pemerintah tidak melirik beliau? Yang ada hari ini dicari-cari kesalahannya, dipersekusi segala macam. Padahal beliau ini punya potensi yang besar untuk tampil juga ke panggung ya kan. Dari segi retorikanya, pembuktiannya, dedikasinya, sepak terjangnya itu sudah sangat meyakinkan kita bahwa beliau ini mampu. Cobalah dikasih kesempatan ya, supaya, dan saya yakin kalau misalnya beliau ini disuruh berkomitmen ya, berapa tahun kita akan swasembada pangan, bahkan mengekspor beras, mengekspor pangan, saya yakin dia akan memberikan target waktu dan tidak lama. Kalau kita melihat karakternya ya, jiwa nasionalismenya, jiwa tanggung jawabnya, dia pasti mampu membuktikan bahwa Indonesia ini adalah tanahnya subur, kaya raya, tidak usah impor pangan ya. Bahkan kita bisa mengekspor pangan, bahkan kita bisa melunasi utang negara hanya dengan ekonomi hijau, ekonomi biru ya, seperti itu. Nah, sudah saatnya ya orang-orang seperti ini tampil. Jadi Pak Jokowi, tolong lihat kondisi kita saat ini. Di antara generasi Indonesia yang ada saat ini ya, siapa yang paling potensial untuk menduduki posisi Menteri Pertanian? Ya, tentunya orang yang kompeten di bidangnya dan sudah membuktikan ya bagaimana membangun pertanian yang terintegrasi dengan pendidikan, terintegrasi dengan lingkungan ya. Dan bukan kaleng-kaleng, sudah melakukan riset selama puluhan tahun. Sudah mempunyai bibit unggul ya kan? Sudah punya pekerja-pekerja, tenaga-tenaga terampil. Ya, seperti food estate yang dicanangkan oleh Pak Prabowo ya, itu harusnya berkoordinasi dengan Pak Panji Gumilang yang sudah bisa merubah tanah Gersan di Indramayu itu menjadi tanah yang subur untuk pertanian. Kenapa sih ya kita harus menunjuk orang untuk bekerja sesuai dengan bidangnya? Nah, Pak Panji Gumilang ini kan master pertanian, dia mungkin mengerti kondisi tanah itu seperti apa, cocok tidak ya kan. Mungkin kalau misalnya profesor-profesor yang lain itu mungkin ngerti juga, tapi kan secara teori dan praktek itu kan harus jelas siapa yang sudah mempraktekannya. Nah, Al Zaitun ini satu-satunya lembaga pesantren yang sudah mempraktekkan bahwa pesantrennya yang punya puluhan ribu ya
orang-orang yang di dalamnya itu swasembada pangan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini didengarkan oleh Pak Jokowi ya, didengarkan oleh Pak Prabowo, dan didengarkan oleh tokoh-tokoh bangsa supaya berpikir ya, bagaimana mengakomodir generasi bangsa yang punya potensi besar untuk membangun, punya jiwa nasionalisme yang tinggi ya. Karena kalau orang-orang yang dipercayakan seperti Menteri Pertanian ini malah mengimpor traktor padahal produk dalam negeri ada, ini menunjukkan bahwa orang ini tidak punya nasionalisme. Dia hanya berpikir keuntungan. Ya, itu saja. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.